Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudrika Nabilia Putri dari kelas C L3 Indralaya dengan NIM 080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana karir saya setelah lulus dari pendidikan S1 Administrasi Publik. Baik, untuk rencana karir saya setelah lulus dari S1 Administrasi Publik, setelah lulus S1 saya berencana untuk mencari peluang kerja sebagai sekretaris di perusahaan, baik swasta maupun BUMN, dengan fokus pada dukungan manajemen seperti pengelolaan jadwal pimpinan, korespondensi, dan manajemen rapat. Saya percaya bahwa menjadi sekretaris adalah pekerjaan yang menantang, karena harus mengatur waktu dan informasi dengan baik, menjaga kerahasiaan, serta menjaga komunikasi yang lancar antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Namun, saya juga sadar bahwa untuk mencapai posisi sekretaris, saya perlu melewati berbagai tahapan awal, seperti bekerja di posisi administrasi atau dukungan manajemen terlebih dahulu. Saya akan terus mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan melalui pengalaman kerja dan pelatihan agar bisa mencapai posisi sekretaris yang saya impikan. Lalu, syarat untuk menggapai karir, untuk menjadi sekretaris baik di perusahaan swasta maupun BUMN, saya perlu memahami dan memenuhi beberapa kualifikasi penting berikut ini. Untuk persyaratan umumnya itu, lulusan S1 dari jurusan administrasi, manajemen atau bidang yang terkait, lalu IPK minimal 3 dengan kemampuan akademik yang baik, dan yang terakhir itu usia maksimal 25 tahun saat melamar atau untuk fresh graduate. Untuk persyaratan khususnya itu mampu menggunakan perangkat lunak administrasi seperti Microsoft Office dan lain-lain, lalu mampu membuat dan mengelola dokumen, surat resmi, notulen rapat, dan laporan kerja, lalu menguasai keterampilan komunikasi bisnis baik lisan maupun tulisan, mampu mengatur agenda dan jadwal pimpinan dengan rapi dan efisien, berpenampilan profesional, sopan dan memiliki etika kerja yang tinggi, serta memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif atau pasif menjadi nilai tambah. Lalu, untuk analisis SWOT diri, untuk kekuatannya yang pertama saya teliti, rapi, dan terorganisir dalam menyusun dokumen serta mengelola agenda kerja. Yang kedua, berpengalaman menjadi sekretaris kelas dan aktif dalam organisasi, lalu menunjukkan kemampuan komunikasi dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, mampu bekerja dengan tenang di bawah tekanan dan menjaga kerahasiaan informasi dengan baik. Lalu yang keempat, terampil menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang mendukung pekerjaan tersebut. Untuk kelemahannya, itu yang pertama belum memiliki pengalaman kerja nyata di lingkungan profesional sebagai sekretaris. Yang kedua, kemampuan bahasa Inggris masih perlu ditingkatkan terutama dalam konteks formal dan bisnis. Yang ketiga, belum sepenuhnya menguasai aplikasi manajemen dokumen digital seperti Google Workspace atau software sekretariat lainnya. Untuk peluangnya, yang pertama itu banyak perusahaan terutama BUMN dan sektor keuangan rutin membuka rekrutmen untuk posisi sekretaris dan administrasi setiap tahunnya. Yang kedua, ketersediaan pelatihan dan sertifikat sekretariat serta secara online maupun offline yang dapat diakses oleh mahasiswa dan fresh graduate. Yang ketiga, dunia kerja semakin menghargai tenaga kerja yang memiliki keterampilan organisasi, dokumentasi, dan komunikasi serta keahlian yang biasa saya kuasai. Lalu yang terakhir itu ancaman. Untuk ancamannya itu yang pertama persaingan ketat dan dari pelamar yang berasal dari jurusan administrasi atau memiliki pengalaman kerja terlebih dahulu di bidang sekretari. Yang kedua itu tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi dalam penggunaan teknologi baru dan sistem digital yang mengharuskan saya untuk terus belajar dan beradaptasi. Dan yang ketiga itu proses seleksi yang sangat kompetitif terutama di perusahaan besar dan BUMN sehingga membutuhkan persiapan yang matang dari segi mental, skill, dan akademik. Lalu tahapan atau target karir, jangka pendek, 0 sampai 1 tahun ke depan saat masih kuliah semester awal, yang pertama saya akan fokus pada perkuliahan agar mendapatkan IPK yang baik minimal 3,5.
Yang kedua, aktif mengikuti organisasi kampus khususnya di bidang kesekretariatan atau administrasi. Yang ketiga, belajar dan mengasah keterampilan Microsoft Office. Yang keempat, mengikuti pelatihan online atau webinar seputar dunia kerja, sekretariat seperti manajemen dokumen, komunikasi bisnis, dan administrasi perkantoran. Serta yang kelima, mulai membangun portofolio pengalaman, misalnya menjadi sekretaris di organisasi kampus, membuat contoh notulen rapat atau laporan kegiatan. Lalu, tahapan atau target karir jangka menengah 1-3 tahun ke depan saat sudah masuk semester 4-6. Yang pertama, mengikuti magang atau PKL di perusahaan atau instansi pemerintahan untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata. Yang kedua, mengambil kursus atau sertifikasi bidang sekretariat atau business administration. Yang ketiga, aktif mengikuti lomba atau kegiatan akademik yang mendukung pengembangan soft skill dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan melalui kursus atau praktik mandiri. Dan yang kelima, membuat CV dan akun untuk membangun citra profesional sejak dini. Lalu yang terakhir itu jangka panjang 3-10 tahun ke depan setelah lulus kuliah. Yang pertama, lulus dari S1 dengan nilai yang memuaskan dan pengalaman organisasi yang cukup. Yang kedua, melamar pekerjaan sebagai sekretaris BMS di perusahaan swasta maupun BUMN seperti Bank Indonesia, BNI, dan lainnya. Yang ketiga, terus mengembangkan diri melalui pelatihan lanjutan atau pelatihan profesional. Yang keempat, setelah beberapa tahun bekerja, menargetkan posisi sebagai sekretaris eksekutif atau koordinator administrasi. Dan yang kelima, jika memungkinkan, melanjutkan studi S2 untuk memperluas wawasan dan peluang karir di bidang manajerial atau kebijakan publik. Dan yang terakhir itu alternative plan. Plan A, jika belum berkesempatan menjadi sekretaris, saya terbuka untuk bekerja sebagai pegawai administrasi biasa atau staf kantor di perusahaan swasta, instansi pemerintahan atau lembaga lainnya. Plan B, membuka usaha sendiri seperti kafe kecil atau toko roti. Saya memiliki minat yang besar dalam dunia baking dan saya sering membuat brownies, kue pie, dan lain-lain. Dengan niat dan strategi yang matang, saya yakin hobi ini bisa berkembang menjadi peluang usaha. Dan plan C, menjalani karir sebagai penulis. Walau agak melenceng dari bidang administrasi, saya memang sejak lama menyukai dunia tulis-menulis. Jika diberi kesempatan, saya ingin menulis buku fiksi atau non-fiksi maupun membuat konten tulisan yang bermanfaat secara digital. Dan mungkin sekian saja pemaparan saya mengenai rencana karir saya ke depannya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.